putranya Amir? Ya, Pak. Siapa bilang saya minum kopi? The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Autobiografi cerita tentang Purnawirawan Jenderal yang diperankan oleh Aswendi Bening Suara. Ya, Pak Purnawinata yang mau ikut pilkada jadi bupati di sebuah desa nih. Di Jawa ya. Nah, programnya tuh membangun PLTA. Ya, kalau PLTA dibangun berarti kan ada yang di... Iya, biasanya kan sungai dibendung sehingga sekelilingnya aliran sungai itu akan jadi danau. Jadi baik lahan produktif atau perumahan atau apa ya memang harus digenangi. Nah, ini ada satu nih anak SMA yang, Pak, ibu saya gitu kan ya, menurut ibu saya ini satu-satunya mata pencarian, nih nggak setuju. Nah, tapi Pak Purna ini nih bukan tipe orang yang yang kupingnya tipis, ya kan? Nah, kontaknya dia di desa itu sebetulnya ada si Rakib nih. Rakib itu adalah anak bungsu dari pembantunya dia. Iya. Jadi emang turun temurun. Kakeknya Rakib tuh kerja buat bapaknya Purna, Pak Purna. Jadi turun temurun ini pembantu. Cuman ini udah dianggap anak sendiri karena si Pak Purna itu nggak punya anak cowok. Dan lagi di dalam penjara. Si bapak lagi si bapaknya gitu loh. Jadi Rakib menggantikan bapaknya kerja di Pak Purna. Si Rakib sendiri punya kakak yang jadi TKI di Singapura ya. Dan dia juga sempat ditawarin sama agen TKI-nya tuh, lo mau nggak nyusul kakak lo reuni sama kakak. Tapi si Rakib masih belum mau ya. Oke. Nah, jadi itu tadi intriknya adalah si karakter Pak Purna ini memang kupingnya tipis, segala bentuk, jangankan penolakan, pertanyaan aja tuh buat dia egonya langsung gitu. Dia sumbu pendek juga kan, walaupun pembawaannya tenang, nggak kelihatan. Iya, pembawaannya tenang. Jadi kalau buat kita yang mengalami era Orde Baru itu kayak yang relatable nih, the smiling general, gitu. Itulah sehingga memang dengan power yang dia punya, Pak Purna itu ngebabat siapapun yang menurut dia menghalangi jalan dia menuju kursi bupati, apalagi baliho-balihonya ada yang sempat dirusak kan. Si Rakib nih yang melihat langsung, yang mungkin diharapkan si Pak Purna ini, si Rakib nih akan adjust sama gayanya Pak Purna ya. Tapi nah kita lihat gimana di film ini, gimana dia perang batin juga, hati nuraninya si Rakib, apakah dia tetap dengan secure dengan punya kerjaan tapi begini kerjaannya, atau gimana gitu. Sementara dia sendiri sempat mencicipi power ya. Jadi ketika dia diketekin sama Pak Jenderal, dia menikmati power yang misalnya kayak dia dipanggil sersan karena dikasih seragam. Iya kan? Begitu gitu. orang berseragam, orang hormat. Gitu loh. Itulah intrik di film ini. Gitu. Nah, lu gimana, baik? Menurut gua filmnya udah jelas dibuat dengan sangat baik ya. Dengan dia skenario aja menang ya. Terus untuk produksinya sendiri didukung oleh asing nih. Ya, kayak personil TKA sinematografernya orang Polandia, Ujek Staron. Nah, kalau editornya orang Filipina, Carlo Francisco Manatak. Ya, terus colorisnya juga coloris Prancis kok nggak salah. Prancis ya. Iya, jadi kalau di sini kan co-production Indonesia, Polandia, Filipina, Prancis, Singapura, Qatar. Apalagi gitu, mungkin kelewat. Nah, tapi ya itulah ya. Cuma bagi gue yang unggul tuh actingnya si dua pemeran utamanya nih. Actingnya, tapi gini, filmnya lambat juga.
lambat. Gue pikir nggak untuk semua orang nih film. Tapi lu kan suka yang slow burn. Gue suka slow burn. Bahkan gue kalau film yang gue suka slow burn, gue juga kasih warning ke orang-orang bahwa ini film bukan untuk semua orang. Tapi entah kenapa slow burn yang ini gue nggak terlalu kena di gue. Oh, oke. Tapi gini, gue ngeliat udah jelas ya, dibanding film-film lain ini lebih unggul dari segi produksi, segi musik, segi sinematografi, editingnya. Gue ada yang tapi gue nggak memungkiri itu. Tapi pada saat nonton gue berapa kali kayak agak terkantuk gitu. Oh, oke. Kalau lo gimana? Gue justru dari menit-menit awal tuh udah ngegrip nih film sampai selesai gitu. Bahkan jadi after effect-nya adalah begitu film selesai itu yang masih duduk gitu kan, masih duduk sampai kreditnya long gone gitu ya. Gue juga masih duduk walaupun gue nggak terlalu, gue suka filmnya tapi gue nggak terlalu favorit gue lah. Di viewing pertama enggak. Tapi gue pengen dengerin lagunya Frankie Sialatua itu. Oh, ending songnya. Gue nggak sempet kayaknya orang Frankie Sialatua. Gue nggak sempet cari gitu ya. Nah oke. Jadi kayak yang lo bilang tadi, aktingnya luar biasa nih dua-duanya nih ya. Terus dibantu oleh siapa? Yuda Mahardika sebagai Agus, anak SMA yang berani bersuara. Ingat kan kalau video-video yang masih beredar tuh Smiling General, kamu siapa yang suruh tanya gitu kan. Nah ini kayak gitu tuh gitu ya. Yang semenyeramkan itu si Pak Purna di sini, sehingga teror di muka Agus tuh si Yuda Mahardika berhasil convey gitu ya, the terror gitu. Kemudian cameo lah ya si Lukman Sardi sebagai polisi, Kapolsek kayaknya dia ya. Polsek. Gitu. Nah terus gue aktingnya ini juga menurut gue tantangannya sangat besar karena kamera sering yang linger gitu, diem aja di muka mereka gitu kan ya. Jadi ekspresi kekalutan segala macam tuh ada lama gitu. Itu. Nah kemudian seperti yang lo bilang, skenarionya menurut gue solid dan kayak yang gue nge-tweet kemarin, gue bilang confident gitu ya. Ini confident storytelling. Apa tuh confident? Kayak yang dia tuh udah pede-nya nih cerita kan ada ya. Nih misalnya kayak gue nih kan ngomong masih kayak gagap-gagap gitu. Ini tuh yang kayak lancar banget ya. Karena udah take berapa? Ya enggak si ceritanya dan termasuk penyutradaraannya. Enggak seperti film pertama loh kayak ini. Ya. Nah, termasuk dari segi teknis gitu ya. Kayak sinematografi itu ada adegan malam wide shot yang kita lihat nggak ada lighting di situ, gitu ya. Tapi tetap bisa dengan, gue percaya itu karena kalau kan ada yang bilang natural lighting sebetulnya lampunya ditaruh jauh di sana. Ini karena kita memang pernah terlibat di dunia produksi, kita tahu nggak ada lampunya. Nah, gue juga lihat pada saat kredit awalnya kan ada dia lab di mana gitu, lab di beberapa tempat. Kenapa dia pakai lab? Apa pakai film dia? Kayaknya gitu ya. Iya, harusnya ya kalau kan ada grainy gitu ya. Nah, terus tapi kita harus cek lagi sih di kreditnya. Nah, terus sama editingnya ya. Maksud gue seorang sutradara yang confident itu ya kan, kalau ada nih editing yang transisi seamless banget dari pasar, dari keramaian lagi jalan tuh udah ada di rumahnya Pak Jenderal gitu kan. Itu kan bukan sesuatu yang begitu pas ngedit kita bikin gini aja, enggak gitu kan ya. Udah perencanaan gitu loh, pilihan-pilihan shotnya. Nah itu yang menurutku confident storytelling. Gitu. Cuman gue agak-agak nggak ngerti gay undertone-nya itu loh, yang mereka lagi mau nembak terus terus pada adegan dimandiin segala itu. Gue ada sedikit homoeroticism yang nggak diperjelas juga sih gitu ya. Tapi yang jelas nggak ada karakter
wanita di sini kecuali di video call. Iya, nah mungkin itu kelemahan membuat gue agak ngantuk. Nggak ada eye candy ya? Iya, nggak ada eye candy. Mungkin gue harus ada eye candy dulu. Tapi, nah gue tuh, jadi ketika nonton ini mengingatkan kayak penyalin cahaya tahun lalu, Bay. Yang gila ya, ini film pertama nih, gitu. Iya. Segitunya gitu. Skor gue kasih 7. Oke, kalau gue 9, Bay. Wow. Ya. Kalau menurut gue, kalau memang ada minat walaupun sedikit, mendingan dikejar deh. Ini karena filmnya memang art house ya. Layarnya sedikit, mumpung ada sikat gitu. Karena kalau ditunda-tunda yang kayak gini nih, tahu hilang. Ya baru mau nonton udah nggak ada kayak gitu. Gitu. Oke. Makasih. Silakan komen, like, share, subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.